Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verole Karimah dengan NIM 2011-306-051. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah IPA MISD dengan dosen pengampu Bu Dwi Nuraini Dahlan, MPD, dengan judul Reaksi Terang dan Gelap pada Fotosintesis. Proses fotosintesis melibatkan dua rangkaian reaksi yang berurutan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Seperti namanya, reaksi terang bergantung pada cahaya. Disebut juga dengan reaksi Hill. Sementara itu, reaksi gelap tidak tergantung pada cahaya dan disebut sebagai siklus Kelvin-Benson. Dimulai dari reaksi terang. Tahapan pada reaksi terang meliputi penyerapan cahaya dan transport elektron, pemecahan air, dan pembentukan energi tinggi, intermediate, atau ATP, atau fotofosforilasi. Pada reaksi terang, energi yang berasal dari matahari atau energi cahaya akan diserap oleh klorofil dan diubah menjadi energi kimia untuk mensintesis NADPH dan ATP di dalam kloroplas. Reaksi terang terjadi di dalam grana atau tumpukan tilakoid. Salah satunya pigmen yang berperan secara langsung dalam reaksi terang adalah klorofil A. Di dalam membran tilakoid, klorofil bersama-sama dengan protein dan molekul organik berukuran kecil lainnya membentuk susunan yang disebut fotosistem. Beberapa ratus klorofil A, klorofil B, dan karotenoid membentuk suatu kumpulan sebagai pengumpul cahaya yang disebut kompleks antena. Sebelum sampai ke pusat reaksi, energi dari partikel-partikel cahaya atau foton akan dipindahkan dari satu molekul pigmen ke molekul pigmen yang lain. Pusat reaksi juga merupakan molekul klorofil pada fotosistem yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi kimiawi atau reaksi cahaya, fotosintesis pertama kalinya. Di dalam membran tilakoid terdapat dua macam fotosistem berdasarkan urutan penemuannya, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Setiap fotosistem tersebut mempunyai klorofil, pusat reaksi yang berbeda. Tergantung pada kemampuan menyerap panjang gelombang cahaya, klorofil pusat reaksi pada fotosistem 1 disebut P700 karena mampu menyerap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang cahaya 700 nanometer. Sedangkan pada fotosistem 2 disebut P680 karena mampu menyerap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 680 nanometer. Di dalam reaksi terang ini juga terdiri dari dua reaksi, yaitu 1. Fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Reaksi pertama, fotofosforilasi non-siklik. Komponen yang terlibat dalam fosforilasi non-siklik yaitu 1. Cahaya sebagai sumber energi foton, fotosistem atau pusat reaksi yang memiliki antena untuk menangkap cahaya dari dua jenis fotosistem. Fotosistem 1 atau P700 mampu menyerap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Fotosistem 2 atau P680 mampu menyerap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 680 nanometer. Akseptor elektron ADP, NADP, air atau H2O. Proses diawali dari energi foton yang berasal dari cahaya akan diserap fotosistem 2 atau P680, khususnya cahaya merah, biru, nila. Selanjutnya, energi foton dari cahaya akan memicu P680 untuk melepaskan elektron yang akan ditangkap akseptor primer. Proses pelepasan elektron disebut sebagai fotoeksitasi karena melibatkan cahaya.
Akibat eksitasi elektron, P680 mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan fotolisis air yang mengubah H2O menjadi hidrogen dan oksigen. Oksigen akan dilepaskan ke udara untuk kebutuhan respirasi, sedangkan hidrogen akan beraksi dengan NADP untuk membentuk NADPH. Elektron pada akseptor primer akan dialirkan ke fotosistem 1 atau P700 melalui rantai transport elektron. Akseptor yang terlibat plastoquinon atau PQ, kompleks sitokrom atau Ks, dan plastosianin atau PC. Pada saat melewati transport elektron terjadi fotofosforilasi terhadap ADP sehingga dihasilkan ATP. Selanjutnya, setelah P700 menerima foton, kemudian akan melepaskan elektron yang ditangkap akseptor primer, berikutnya akan dipindahkan menuju ke ferreidoksin atau VD dan diterima NADPH dengan bantuan enzim NADP reduktase. Selanjutnya terjadi pembentukan NADPH yang berenergi tinggi karena terjadi penambahan hidrogen dari fotolisis air hingga tidak fotosintesis air. Hasil dari reaksi terang adalah oksigen, ATP, dan NADPH. Reaksi kedua, fotofosforilasi siklik. Komponen yang terlibat pada fosforilasi siklik yaitu cahaya sebagai sumber energi foton, fotosistem atau pusat reaksi yang memiliki antena untuk menangkap cahaya dari dua jenis fotosistem. Fotosistem 1 atau P700 mampu menyerap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Akseptor elektron ADP, NADP, air atau H2O. Fotofosforilasi siklik biasanya terjadi pada organisme yang hanya memiliki fotosistem 1 atau P700. Reaksi pada fosforilasi siklik diawali ketika energi foton dari cahaya matahari ditangkap P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron. Elektron tereksitasi kemudian akan ditangkap akseptor primer yang akan dikembalikan lagi ke P700 melalui transport elektron. Pada transport elektron terjadi fotofosforilasi sehingga terbentuk ATP dari ADP. Karena elektron kembali pada P700, maka tidak terjadi fotolisis air, sehingga fotofosforilasi siklik tidak dihasilkan oksigen dan NADPH, seperti pada fotofosforilasi non-siklik. Sistem ini bersifat siklik, artinya berputar, yaitu elektron yang dikeluarkan dari sistem transport elektron akan masuk ke pusat reaksi lagi pada fotosistem 1. Hasil dari fosforilasi siklik adalah energi yang berupa ATP. Kesimpulan dari reaksi terang fotosintesis, tempat tilakoid atau gerhana, tumpukan tilakoid. Bahannya air H2O, cahaya, dan klorofil. Hasilnya oksigen atau O2, ATP, dan NADPH. Selanjutnya reaksi gelap, siklus Calvin. Bahan-bahan yang dihasilkan dari reaksi terang akan digunakan dalam siklus Kelvin. ATP digunakan sebagai sumber energi dan NADPH sebagai tenaga produksi untuk penambahan elektron berenergi tinggi. Siklus Kelvin terjadi pada bagian kloroplas yaitu stroma. Pada reaksi gelap ini, bahan fotosintesis CO2 nantinya akan dibentuk menjadi molekul gula setelah melalui 3 tahapan, antara lain. Yang pertama, fiksasi karbon. Pada tahap ini, gula berkarbon 5 yang disebut ribulosa 1,5 bisfosfat atau RUBP mengikat CO2 membentuk senyawa intermediate yang tidak stabil sehingga terbentuk 3 fosfogliserat. 2. Reduksi. Setiap molekul 3 PGA menerima gugus fosfat dari ATP sehingga terbentuk 1,3 bisfosfogliserat.
3. Pembentukan kembali regenerasi RUBP. Pada tahapan terakhir siklus Kelvin ini, RUBP sebagai pengikat CO2 dibentuk kembali oleh 5 molekul G3P. RUBP siap untuk mengikat CO2 kembali dan siklus Kelvin dapat berlanjut kembali. Dengan demikian, molekul gula tidak akan terbentuk hanya dengan reaksi terang atau siklus Kelvin saja. Sebagaimana telah diketahui bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya dan CO2. Oleh karena itu, faktor lingkungan seperti cahaya dan pasokan CO2 di dalam sel dapat mempengaruhi kecepatan fotosintesis. Faktor-faktor tersebut dapat saling berinteraksi dalam mempengaruhi fotosintesis. Jika intensitas cahaya rendah, maka kecepatan fotosintesis akan rendah pula. Pada keadaan ini, cahaya dikatakan sebagai faktor pembatas. Salah satu cara untuk menentukan kecepatan fotosintesis adalah dengan mengamati pembentukan oksigen. Pada saat intensitas cahaya mencapai titik tertentu atau jenuh cahaya pada kondisi percobaan, maka tidak akan mempengaruhi produksi oksigen. Keadaan tersebut kemungkinan disebabkan CO2 menjadi faktor pembatas. Nah, jika konsentrasi CO2 tersebut ditingkatkan, maka kecepatan fotosintesis akan meningkat. Dengan meningkatnya intensitas cahaya, selain cahaya dan CO2, suhu juga dapat mempengaruhi kecepatan fotosintesis jika cahaya bukan sebagai faktor pembatas. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari reaksi gelap dan terang pada fotosintesis. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.